Kehujanan nggak? Ya. Tetap semangat untuk pembelajaran di Senin tanggal berapa sekarang? 28 November ya, akhir bulan mau ke akhir tahun Desember ya. Oke, sebelum lebih lanjut ke materi, seperti biasa pimpin dulu doa. Siapa ketua kelas? Melisa. Kan Melisa, semangat ya, tinggal wajahnya merona-rona. Pada kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Melisa yang sudah memimpin doanya. Oke, sebelum Bapak ke materi, Bapak mau absen dulu. Siapa yang temannya yang nggak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, di hari Senin ini hadir semua. Sebelum ke materi, Bapak mau merapikan untuk waktu kalian. Yang ada tempat minum di meja, terus yang pakai jaket silakan dibuka dulu. Ingat nggak materi sebelumnya yang Bapak sampaikan minggu kemarin? Masih. Bapak materi apa? Bantu buang air kecil dan buang air besar ya. Tujuannya buat apa sih? Coba Esti jelasin tujuan BAK dan BAB membantu BAK BAB pasien. Coba. Membantu pasien yang tidak bisa ke WC secara mandiri. Oke, kalau alat bahannya Dera coba disebutkan. Untuk alatnya ada kapas subliman, biskot, urinal, perlak, dan juga selimut mandi. Oke, biasanya pasien yang kayak gimana yang bisa atau yang harus dilakukan ditolong BAK BAB-nya? Stroke, terus yang regres, yang total atau ada fraktur di kakinya, di bagian badannya. Oke, materi untuk minggu sekarang, pertemuan pertama itu kita bahas tentang oksigenasi. Kita bahas tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik mampu memahami konsep oksigenasi dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis anatomi sistem pernapasan dengan benar. Peserta didik mampu mengetahui alat dan bahan untuk diperlukannya nanti tindakan oksigenasi, membantu oksigenasi. Peserta didik mampu melaksanakan praktik pemasangan oksigen ke pasien. Nah, nanti di akhir pertemuan 2 kita akan melakukan praktik membantu pemenuhan oksigenasi pasien. Gangguannya kebaca nggak Astri atau Melisa? Coba yang kencang. Gangguan frekuensi pernapasan. Yang pertama takipnea. Masih pagi, masih ngantuk ya? Takipne. Takipne frekuensi pernapasan lebih dari 20 kali 4 per menit. Oke, stop dulu. Pernapasan normal itu berapa? 16 sampai 25 dengan 24 ya. Nah, kalau yang lebih pernapasan berarti ini penyakitnya. Ya, contohnya orang yang Bradipne frekuensi pernapasan lambat kurang dari 10 kali per menit. Nah, ini kalau yang lama contohnya orang yang kayak gimana? Asma cepet. Ini kurang 10 menit, 10 kali malahan. Pasiennya kayak gimana? Yang biasanya yang penurunan kesadarannya turun, yang koma, yang pingsan, ya. Nampasnya makin sini makin lambat, makanya harus dipasang oksigen, terus dipantau satu jam sekali titiknya, mau tekanan darahnya, respirasinya, nanti pelaksanaan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, salah satunya dengan pemasangan oksigen. Selain itu ada lagi ya cara atau penata laksanaan untuk oksigen, kekurangan oksigen. Yang pertama batu efektif.
Contoh yang kena batu, napasnya kan tidak normal kita. Ada sekretnya, ada jambuannya di bagian tenggorokannya, makanya pakai batu efektif. Pernah belajar batu efektif? Yang pertama kayak gimana? Terus? Tisu. Oke, ada berapa macam? Berapa cara? 3 minimal ya. Yang pertama, kalau kita tidak membawa masker atau pakai masker dan tidak membawa tisu, kita pakai sikut sendiri ya. Kemana? Ya, pakai sikut sendiri, jangan sampai dropletnya keluar orang lain. Untuk efektifnya keluar, pengertian latihan napas dalam. Orang yang kena sesak napas biasanya jatuh napasnya. 1, 2 napas dalam, keluarkan pelan-pelan, gitu napas dalam, keluarkan pelan-pelan. Itu salah satunya untuk kepentingan kalau lagi upacara panas, belum makan, belum sarapan, mau pingsan, ini salah satunya. Kalau nggak butuh dari oksigen ini ya, latihan aja panjang napas. Napas aja, keluarin pelan-pelan, nanti juga normal. Enggak pusingnya, nggak ada lagi. Terus sesaknya bakal mengurangi sesaknya. Sistem pernapasan itu apa aja? Masih ingat waktu kelas 10 anatomi? Apa aja? Nah, ini susunannya. Jalan hidup, terus ke Tarik, trachea, bronkus, paru-paru. Nah, itu susunannya. Ya, kalau tadi laring itu kalau kita makan sambil ngobrol, apa tuh? Ya, bersihkan, bersedap. Itu terjadinya masuknya kan ada pencabangan nanti untuk ke pencernaan dan nah, harusnya kalau udara itu masuknya kemana? Kalau makanan? Kalau kita makan sambil ngobrol, minum sambil ngobrol, suka kebersihan, nah itu salah masuk ya. Di bawahnya, kalau tadi di atasnya bagian itu lari kepala ini, bagian bawahnya ada bronkus, ada apa lagi tuh? Nah, pokoknya yang di dalamnya bagian paru-paru ya. Dan paru kayak gini nih, kayak anggur-anggur gitu ya, anggur-anggur yang apa? Gantungan gitu kan? Yang itu yang menyaring-nyaring kanan udara. Nah, ini fungsi paru-paru sebelah kiri dan Kanan. coba baca Kasri yang kiri dulu. Paru-paru kiri atau organ elastis berbentuk kerucut terletak dalam rongga dada atau torak. Lebih kecil, terbagi menjadi 2 lobus. Oke, yang kanan. Kedua paru dipisahkan oleh mediastinum sentral berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Yang kiri ada fungsinya tersendiri dan yang kanan ada fungsinya tersendiri ya. Sekarang ke pleura, coba. Lapisan tipis yang mengandung kolagen dan jaringan elastis terbagi menjadi 2, pleura parietalis, pleura visceralis, berfungsi mencegah memisah toraks. Nanti video ini untuk acuan nanti membantu memberikan oksigenasi ke pasien ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pacarnya? Katanya Kelihatan kan? Yang 20 tahun lagi butuh nih tabung oksigen seumur hidupnya. Nah, kemudian pasien-pasien apa? Pasien-pasien dengan kerusakan paru akibat tuberkulosis, TBC jika pengobatan tidak sempurna, lalu pasien-pasien kanker paru, kemudian pasien-pasien lain misalnya pasien jantung, dan ada alat yang namanya pulse oximeter. Ini alatnya Nah, sebelum di kita pasang pulse oksigen, oximeter dulu. ya, jadi kita bisa hanya seperti begini. Gunanya untuk mengecek kadar oksigen, tingkatan oksigen di dalam darah. Jepit begini, jadinya kemudian tekan tombolnya. Ya, oksigen, tabung oksigen, rangkaiannya tentu saja memiliki ada manometernya, pengukur oksigen. Kemudian ada humidifier. Ini humidifier kan hanya pelembabnya diisi dengan air yang distil, yang tidak ada mineral kalau bisa, jadi tidak berkarat ya. Ada tempat apa namanya garisnya sini water level untuk batas air. Kemudian kita pasang. Ini biasanya dipasangkan nanti kan dibutuhkan pada
kebutuhan oksigen sampai maksimal 6 liter per menit. Kalau lebih dari 6 liter tidak bisa pakai ini, harus memakai yang masker, ada maskernya itu sungguh. Kalau ini pemakaiannya seperti ini. Jadi ini dihubungkan ke humidifier, pelembab begini. Kemudian oksigennya dinyalakan. Dipasang ini di hidung, masukkan, ini ada 2 kandungnya, masukkan ke kelompok hidung begini. Kemudian ini dikaitkan ke telinga. Dikaitkan ke telinga. Dan di bawah ini ada penguncinya. Ini bisa dilonggarkan kalau mau lepas atau dieratkan jika kita mau mengencangkan supaya tidak lepas, tidak mudah lepas. Seperti ini. Dan kita berikan oksigen yang dibutuhkan. Berapa? Misalnya 2 liter. Ini nggak boleh, contoh yang salah. Jadi ini dimasukkan kalau hidung dan ini dieratkan di belakang. Seperti begini. Misalnya saya ini ya. Banyak orang memakai seperti begini, dieratkan di belakang. Ini nggak boleh, kenapa? Tidak nyaman pasiennya. Masukkan di hidung, lewatkan di telinga dan eratkan di bawah leher. Demikian pemakaian oksigen untuk perawatan di rumah. Semoga bermanfaat. Kan di kelompok Bapak akan membagikan KKPD latihan soal perorangan individu, kerjakan sendiri-sendiri ya. Bapak kasih waktu 15 menit ya, cuma berapa nomor? 15 menit, kerjakan langsung di sini dicatat. Oke? Bapak bagikan KKPD-nya satu persatu. Jangan lupa kasih nama. Silakan kasih nama, kerjakan masing-masing ya. Bapak kasih waktu 15 menit sebelum nanti ke pembagian kelompok. Oke? Materi yang tadi, terutama nanti untuk pemenuhan oksigen membantunya untuk praktiknya, untuk SOP-nya. Silakan duduknya per kelompok ya. Silakan diskusikan ya. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang oksigenasi. Oksigenasi merupakan metode pengobatan dengan oksigen untuk mengatasi kondisi tertentu yang bertujuan untuk yang pertama mengatasi hipoksia dan juga bertujuan untuk mempertahankan metabolisme dan sistem pernapasan. Yang pertama, hidung berfungsi sebagai saluran untuk mengalir udara ke paru-paru sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghambat udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Bertanggung jawab terhadap kofaktor atau kedua faring. Struktur seperti tuba yang menghubungkan hidung dan rongga mulut ke laring dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring bagian atas, orofaring bagian tengah, laringofaring bagian bawah. Selanjutnya yaitu ada SOP pemasangan oksigen. Dan di sini kami akan mengenalkan jelas alat-alatnya. Oksigen, humidifier. Nah, dari yang berwarna hijau itu namanya humidifier. Ada flow meter. Nah, di sini sebenarnya seharusnya ada tapi ini kayak flow meter, tapi di sini tidak ada. Plaster, nasal cannula,
steril atau tisu. Pertama, cuci tangan, lalu pakai handscoon. Pastikan volume air steril dalam humidifier sesuai ketentuan atau kebutuhan. Lalu, bersihkan hidung pasien, pasang oksigen ke hidung pasien, menetapkan kadar oksigen sesuai dengan program medik. Dan yang terakhir yaitu fiksasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinara Sandika. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 3. Di sini saya ingin menanyakan berapa literkah yang diperlukan pada pasien PPOK untuk pemasangan oksigen tersebut. Terima kasih. Berapa oksigen yang diperlukan pada pasien PPOK? Kemungkinan di sini bisa menggunakan nasal kanul yang kapasitasnya 1-6 liter per menit dengan konsentrasi 24-44%. Berkerak ya putih. Nah ini batas airnya ada garisnya, jangan lebih dari sini ya. Wow, kilometer kayak kaca ada angkanya 1 sampai 15 liter. Nah ini bisa yang diputer-puternya untuk volumenya kebutuhan si pasien tersebut berapa liter. Contohnya 3 liter, puterkan 3 liter. Yang nanti naik ada kayak bola kecil kayak kelereng ya, naik ini 1-6 liter, nggak boleh lebih dari 6 liter dikasihnya. Diganti lagi kalau lebih dari 6 liter diganti pakai yang sungguh ya. Karena tadi sudah dijelaskan di video, nanti untuk pertemuan kedua. Presentasi yang telah kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk materi oksigenasi sampai di sini. Nanti untuk pertemuan 2 kita langsung praktik ya untuk membantu memberikan oksigen ke pasien. Sebelum penutupan, Bapak akan kesimpulannya, menanyakan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Ini, silakan ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita jadi tahu tentang oksigenasi, mulai dari anatominya, gangguan frekuensi pernapasannya juga, dan tadi cara pemasangan oksigenasi. Ada yang mau menambahkan? Ya? Udah? Jadi untuk pembelajaran oksigenasi untuk teorinya bisa dicukupkan sekian. Nanti kita lanjut di pertemuan 2. Kelompoknya nanti tetap berkelompok duduknya karena nanti ada praktek per kelompok gitu. Ya, silakan untuk sekalian istirahat, nanti lanjut untuk pertemuan 2 ya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di pertemuan 2.